Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis studi kita hari ini akan menceritakan tentang apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah atau bertemu langsung dengan Allah, bertatap muka dengan Allah pada saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hadis ini juga pada hari ini akan menceritakan tentang Isa ibnu Maryam yang akan turun kembali serta kemunculan Dajjal. Sahabatku, mari sama-sama kita dengarkan. Hadis yang menceritakan tentang Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Dajjal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal kepada orang-orang. Lalu bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Ingatlah, sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah kanan, bagaikan buah anggur yang timbul atau menonjol. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semalam aku mimpi di dekat Ka'bah. Ada seorang yang kulitnya kemerahan dan bagus rupanya. Rambutnya panjang sampai ke bahu. Lurus rambutnya bagaikan air yang menetes. Sambil tawaf, dia meletakkan kedua tangannya di atas bahu orang di kanan kirinya. Maka Abdullah bin Umar bertanya, siapakah orang itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu Al-Masih bin Maryam. Kemudian aku juga melihat seorang di belakangnya yang rambutnya sangat keriting, mata kanannya buta, hampir serupa dengan Ibnu Qatan. Sambil tawaf di Ka'bah, dia juga meletakkan kedua tangannya di atas bahu dua orang di kanan kirinya. Ketika Abdullah bin Umar bertanya, siapakah orang itu? Nabi SAW menjawab, dia adalah Al-Masih Dajjal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tokoh-tokoh Quraisy mendustakan aku, maka aku berdiri di Hijr Ismail. Tiba-tiba Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis, sehingga aku dapat menceritakan kepada mereka tanda-tandanya sambil melihat pada Baitul Maqdis. Hadis yang menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Masruq berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai ibu, apakah Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sungguh bulu romaku berdiri karena pertanyaanmu itu. Di manakah pemahamanmu dari tiga hal berikut ini? Yang pertama, siapa yang menerangkan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhan, maka ia dusta. Lalu Aisyah membacakan ayat, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan dia yang mencapai semua penglihatan, dan dia maha halus kekuasaannya, yang maha mengetahui sedalam-dalamnya. Aisyah juga membacakan ayat, tiada seorang yang berkata-kata dengan Allah melainkan dengan wahyu
atau dari balik tabir atau hijab. Kemudian Aisyah melanjutkan kembali. Yang kedua, dan siapa yang mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka itu pun sungguh dusta. Lalu Aisyah membacakan ayat. Dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Yang ketiga, dan siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah, maka sungguh orang itu dusta. Aisyah radhiyallahu anha membaca, "Hai utusan Allah, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu." Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya 2 kali. Abu Ishaq As-Saibani berkata, "Aku bertanya pada Zir bin Hubaisi radhiyallahu anhu tentang firman Allah yang berikut ini. Maka ia telah mendekat sehingga hampir sedekat 2 ujung panah atau lebih dekat, dan telah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan." Zir bin Hubaisi radhiyallahu anhu berkata, "Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menerangkan kepada kami bahwa Nabi SAW telah melihat Jibril memiliki 600 sayap." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Siapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhannya, maka sungguh besar bahayanya." Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang bisa menutupi ufuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembacaan hadis pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita dan tetap menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jika Anda ingin terus mendengar hadis-hadis seperti ini, silakan subscribe dan like video ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagi kepada teman Anda. Jika Anda memiliki kritik atau saran, silakan tulis di komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.